Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Iktioologi dosen pengampu Nening Nurbaiti SPI MSI, kami dari kelompok 2 akan mengidentifikasi morfologi kanai tawar. Untuk menyimak hasil video dari kami, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Agustina dari Prodi Aquacultur semester 1 dengan NIM 2130411006. Perkenalkan, nama saya Ismuda Fafadlila, nomor induk mahasiswa 2130401017. Perkenalkan, saya Latanza dengan nomor induk mahasiswa 2130411001. Nama saya Rizal Nur Ajis, nomor induk mahasiswa 2130411007. Ini merupakan ikan mas yang saya gunakan dengan ukuran yang cukup kecil, sedanglah kira-kira 250-300 gram. Di sini bentuk tubuh ikannya pipih memanjang atau lebih dikenal dengan sebutan composite. Di sini saya tidak akan melakukan pembahasan secara mendalam karena posisi seperti ini kurang enak untuk melakukan penelitian. Saya membutuhkan meja dan alat untuk alas ikan ini. Di sini sirip atasnya atau sirip punggung atau disebut dengan dorsal. Ini sirip kaudal atau sirip ekor. Ini sirip anal. Dan ini merupakan sirip ventralnya. Sirip ventral. Kemudian dia memiliki sungut 2 digunakan untuk sebagai indera peraba. Untuk lebih detailnya saya akan ganti posisi tidak seperti ini. Sebelum melakukan praktikum, saya akan mematikan dulu ikannya dengan cara menusuk pada bagian otak menggunakan jarum ataupun yang lainnya seperti ini. Ikannya mati. Ini adalah ikan mas atau nama latinnya itu Cyprinus carpio. Bentuk tubuhnya pipih tegak memanjang atau disebut dengan composite. Pada bagian kepala, mulut ikan terletak di bagian tengah ujung kepala bagian belakang dan dapat disembulkan. Jenis mulutnya ini adalah terminal dan dapat disembulkan atau disebut dengan istilah protaktil. Pada bagian anterior terdapat sepasang sungut yang digunakan sebagai indera peraba. Ini merupakan operculum atau tutup pada insang. Untuk sirip sendiri, kelengkapan siripnya sangat lengkap. Ini adalah sirip dorsal atau sirip punggung, ini sirip ventral, dan ini sirip anal, dan ini merupakan sirip kaudal atau sirip ekor, dan yang satu lagi ini adalah sirip pelvic. Pada sirip kaudal atau sirip ekor, ikan mas jenisnya itu bercagak atau spin dorsal. Dan kemudian antara sirip dorsal dengan sirip ventral ini berseberangan. Ciri khas dari ikan mas ini memiliki bentuk sisik yang besar atau disebut dengan sebutan sikloid atau bulat, besar dan bulat. Untuk kelengkapan siripnya tidak lengkap, ini ada sedikit cacat. Dan habitat ikan mas ini pada dasarnya berada di perairan air tawar, bisa di sungai atau di danau. Ikan kapiat memiliki nama lain atau nama daerah tengadat. Klarifikasi: Kingdom Animalia, Filum Chordata, kelas Actinopterygii,
Ordo Cypriniformes, famili Cyprinidae, genus Barbonimus, spesies Barbonimus sehuane feldil. Ikan kapiat memiliki nama ilmiah Barbonimus sehuane feldil dan anggota dari suku Cyprinidae atau ikan mas. Ciri-ciri ikan ini memiliki badan bundar telur memanjang, memiliki ukuran sisik besar atau sikloid, memiliki mulut jenis subterminal dan 4 sungut sebagai sensor. 4 sungut sebagai sensor saat mencari makan. Memiliki 4 sirip yaitu dorsal bagian punggung, pectoral dada, ventral perut, anal dubur, kaudal ekor, dan berbentuk forked. Saya akan mengidentifikasi morfologi ikan nila atau Oreochromis niloticus. Adapun bentuk ikan nila tersendiri itu memanjang dan ramping. Lalu ikan nila atau tubuh ikan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama cephala atau bagian kepala, abdomen bagian tubuh atau perut, dan caudal bagian ekor. Lalu si ikan nila tersendiri memiliki tipe mulut terminal karena berada tepat di ujung kepala si ikan. Lalu memiliki 2 bola mata yang tajam dan besar, serta memiliki operculum atau penutup insang. Lalu si ikan nila tersebut memiliki 5 sirip. Yang pertama sirip dorsal atau punggung. Ini dorsal spine. Ini soft spine dorsal atau sirip punggung bagian lembutnya. Dan ada ini sirip pectoral atau sirip dada, dan ventral sirip perut. Lalu posisi ventral ventral itu berada pada subabnormal, atau posisi dada dengan perut itu agak mendekat. Lalu ini ada sirip anal atau sirip dubur. Lalu di sini ada caudal atau ekor. Lalu tipe ekor atau caudal ini adalah truncate karena seperti ini bentuk tubuhnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang morfologi ikan lele. Yang pertama, mulut. Mulut ikan lele berbentuk membelah ke kepala. Terus ikan lele memiliki sungut, dan ini mata. Dan ikan lele umumnya memiliki dorsal fin atau sirip punggung. Ini sirip ekor, bentuknya membulat. Ini anal fin atau disebut sirip dubur. Ini pelvic fin atau disebut sirip badan. Yang atasnya pectoral fin atau disebut sirip dada atau patil. Ini operculum yang disebut dengan tutup insang. Ikan lele umumnya tidak memiliki sisik, tetapi ikan lele memiliki lendir. Setelah menyaksikan video mengenai mengidentifikasi morfologi ikan air tawar, kita dapat mengetahui posisi ventral fin dan pectoral fin itu di sebelah mana, caudal seperti apa, dan lain-lain, serta dapat menambah wawasan kita mengenai ilmu perikanan. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila dalam mengidentifikasi ikan masih banyak sekali yang belum kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.